Nih ya, cerita kali ini datang dari teman kita namanya Indra yang tinggalnya di daerah Jawa Barat dan kerjanya di salah satu minimarket yang udah deh pasti kalian pada tahu. Hari-hari juga pasti ke sana. Yang biasanya tuh mau kantong belanjaannya kakak atau mau tebus murahnya kak atau lagi 100 rupiahnya boleh didonasikan kak? Ya tahu ya lu pada ya. Tapi kita kagak bakal ngomongin minimarketnya, enggak. Ini kita mau ngomongin kerjaan ayahnya, bukan kerjanya si Indra. Dimana ayahnya itu bekerja sebagai satpam di sebuah sekolah di daerah sana juga. Sekolahnya itu SMA, gengs. Dan bangunannya katanya bangunan tua begitu. Kayak bangunan-bangunan peninggalan zaman Belanda lah. Nah, si ayahnya tuh suka cerita kalau emang sekolahnya angker ya. Tapi ceritanya sebatas apa ya? Kayak cerita hantu di sekolah. Ya banyak banget tuh ceritanya. Ya Indra sendiri juga nggak tahu nih ayahnya ngarang cerita doang apa beneran. Karena walaupun katanya angker, jujur si Indra bingung. Ayahnya tetap kerja di situ bahaya lama bener. Dan sebenarnya tiap kali si ayah ini ceritain tuh pengalaman-pengalaman dia di sekolah, Indra selalu kayak ngelas gitu, kagak mau dengerin. Karena maksudnya ya daripada Parno sendiri ngapain? Toh dia kan maksudnya kerja di minimarket tadi tuh dapat juga shiftnya malam sering. Daripada ketakutan gitu ya, nyari penyakit sosokan denger cerita horor dari ayahnya, mending kagak bisa denger. Beda sama kalian semua nih yang sukanya dengerin horor mulu. Giran dikasih gambar serem dikit, pada ngomong-ngomong serem banget gambarnya, takut. Lah namanya juga cerita horor mali. Hah, seheran gua. Ya udah nih ya, sampai akhirnya pokoknya mendadak si ayah itu kakinya jatuh sakit deh. Waktu itu ceritanya dia lagi jaga di sekolah, ambruk. Pokoknya jatuh gitu yang ternyata stroke. Ya mungkin karena umur juga kali ya. Ditambah emang pola hidupnya nggak bener gitu. Makannya kagak dijaga, olahraga kagak pernah. Macam satan bunci. Yang namanya udah bapak-bapak gimana kan perutnya suka melendung sendiri ya kayak hamil ya. Semua makanan dilahap aja gitu. Dan jam tidurnya kan juga kacau, jaganya shift malam. Ya kesehatannya akhirnya kena dah tuh. Makanya kalian makan dijaga, tidur jangan malam-malam begitu. Kita kayak ngomong sama diri sendiri maksudnya ya. Untungnya, tapi ternyata si ayahnya ini tuh stroke ringan. Dan pengganti si ayah saat buat shift malam itu ada. Cuma sebelum ayah ini bisa balik kerja lagi, kan harus bed rest. Ada nih satu hari, jatuhnya satu malam lah ya. Si satpam penggantinya ayah, itu ceritanya berhalangan. Gak bisa jaga lah karena katanya ada urusan. Akhirnya si Indra inilah yang disuruh jaga buat gantiin semalam aja udah. Soalnya kebetulan pada hari itu, dia nih di minimarket dapatnya shift pagi ke sore. Jadi abis itu kan dia bisa lanjut ke sekolah buat jaga malam tuh. Ya karena memang ayahnya beneran sakit ya, kagak tega juga si Indra. Harus istirahat, jadi mau gak mau deh. Ingat banget katanya waktu itu tuh hari Senin. Jadi si Indra ini jaga Senin ke Selasa gitu ya, Senin malam ke Selasa. Nah pokoknya habis udah kelar di minimarket tuh, izin pulang cepet sekitar jam 4 sore. Harusnya biasanya dia selesai shift jam 5 soalnya. Meluncurlah dia ke sekolah. Sampai sana masih ada nih sisa pengganti yang udah jaga dari shift pagi, namanya Pak Asrul. Cuma di situ Pak Asrul kelihatannya memang buru-buru begitu maksudnya. Dia cuma kayak, yaudah nih kunci-kuncinya ya. Terus jelasin sedikit, kayak ini nanti kamu patroli kesini. Pokoknya setiap 4 jam sekali atau 5 jam sekali lah. Soalnya besok saya datang lagi kok kesini jam 6 pagi. Oh yaudah iya siap, kata si Indra. Nah kebetulan waktu mereka lagi serah terima kunci nih, di lantai 3 tuh anak kelas 12 atau berarti kelas 3 SMA, itu masih banyak yang belajar di lantai atas, gengs. Karena waktu itu memang mendekati ujian kelulusan, jadi kayak ada kelas tambahan. Nah sementara anak-anak yang lain juga ada tuh yang lagi pada main basket, lagi duduk-duduk begitu kan, yang kayaknya udah pada selesai kelas tambahan. Tapi mereka nggak mau pulang dulu. Menjelang jam 5:30, jadi kayak jam 5 lebih dikit, baru deh tuh pada bubaran. Murid-murid pada pulang nih banyak, sama guru-guru juga pada pulang. Di situ ada satu guru nih yang lewat, namanya Pak Gunawan. Negor si Indra. Kamu yang jaga, Ndra? Ayahmu belum pulih? Iya, Pak. Ayah mungkin Senin depan baru bisa balik nih. Soalnya disuruh istirahat semingguan dulu, kata dokter. Oh iya, ya udah saya pulang dulu ya. Jangan lupa ini dikunci-kunci semua, sama cek-cek lagi nanti keliling ya. Buka baik yang bandel soalnya nggak pulang-pulang. Iya, Pak. Nah, Pak Gunawan ini bisa kena Indra karena konteksnya mereka emang tetangga. Rumahnya deket. Dari situ suasana sekolahnya mendadak langsung sepi. Karena tadi orang-orang udah pada pulang tuh, udah pada keluar. Indra akhirnya nutup gerbang sekolah dong. Tapi dia nggak gembok nih emang. Karena takut di dalam masih ada guru atau masih ada murid, kan dia belum ngecek. Nanti kalau udah dikebuk, nggak bisa pada keluar. Nah, sementara itu si Indra ceritanya kebelet pup. Jadi habis gerbang ditutup, diselot doang tapi nggak digembok, dia larilah ke toilet karyawan di deket kantin. Nah, pas lagi di dalam toilet nih lagi ngedum gitu. Indra denger kayak ada suara anak-anak cowok yang kayak lewat di luaran gitu, kayak lagi ngobrol biasa lah, gimana sih suasana ada anak lewat. Habis itu hilang suaranya mental. Maksudnya Indra dalam hati kan berarti oh bener ada yang belum pulang. Padahal itu jatuhnya udah mau maghrib loh ya. Soalnya kalau dari posisinya Indra di pos satpam, itu kelihatannya kayak sepi gitu, udah nggak kelihatan lagi dalamnya itu ada apaan. Bangunan sekolahnya tuh gimana ya?
Nih digambarin deh ya. Depan tuh ada jalanan, terus ada pagar kan sama pos satpamnya. Terus lapangan kecil, abis itu gedung sekolahnya nih yang rada tertutup gitu loh, geng. Sampai ke belakang tuh jauh tuh. Jadi kalau dari posisinya Indah di pos satpam, itu di dalam sekolahnya nggak begitu kelihatan suasananya. Nah, pas Indah udah mau selesai, mau keluar, dia buka pintu, kok pintunya kayak ada nahan. Jadi kalau dari dalam toilet, bukanya keluar gitu kan. Nah, pas dia mau buka sedikit, kayak nggak bisa gitu, kayak ada yang nahan terus ketutup lagi. Sama Indah diteriakin, woi siapa nih? Jangan bercanda dong. Pas Indah mau buka coba lagi,